Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini merata. Yang baik kena, yang buruk kena. Yang tidak berdosa kena, apalagi yang berdosa. Yang jahat kena, yang tidak jahat pun juga kena. Itu. In kanal makna afsadah Allah taala asbaba ma'ashinat. Seandainya maknanya li ta'lil karena Allah taala merusak bumi tersebut, merusak keadaan tersebut karena asbaba ma'ashinas, disebabkan kehidupannya manusia. Bisa juga serakah. Ya. Keserakahan manusia itulah yang membawa akibat asbab musabab akibat kebinasaannya dunia tersebut. Ya. Dulu dunia ini hijau dan indah permai. Tapi oleh karena dipicu oleh kemarahan Allah taala, sebabnya Qabil membunuh Habil tersebut sehingga bumi tersebut tidak hijau. Yang tadinya tanaman-tanaman buah-buahannya bisa manis-manis, ya, tanahnya merata, tidak ada cekungan, tidak ada lengkukan dan lain sebagainya. Setelah Qabil membunuh Habil tersebut, barulah sebagian besar buah-buahan itu menjadi pahit, ya, air laut menjadi asin. Di dunia itu tawar, sekarang asin, disebabkan karena perbuatannya manusia tersebut, kehidupan manusia yang sangat serakah. Ya, lautan dan daratan, polusi udara dan lain sebagainya. Alil akibati ingkanal makna, atau juga akibatnya karena perbuatan manusia. Jadi afasadan nas af'alihim, disebabkan rusaknya bumi tersebut karena perbuatan manusia dan akhlaknya manusia yang sangat bejat, yang sangat tidak bermoral. Ya, akhlak itulah yang menyebabkan manusia binasa, bumi binasa, keadaan berubah. Itulah, ya, perbuatan manusia dan akhlaknya manusia itu tabiatnya yang kurang baik sehingga bumi itu hancur, keadaan lingkungannya itu lebur, gitu. Ya, disebabkan itu semuanya. Makanya liyudhiqahum, supaya manusia dan sebagiannya itu, sebagian dari sebagiannya merasa kehancurannya, merasa ke tangan-tangannya itu. Ya. Ya, jadi turun. Intinya bahwa Allah Ta'ala menurunkan azab, menurunkan kebinasaan terhadap kita karena perbuatan kita masing-masing. In ahsangtum ilaiha wa in asatum fa alaiha. Apabila kamu berbuat baik, maka kebaikan itu pasti akan menyertai kamu selalu, dimanapun kamu berada. Ya, orang merantau niatnya baik, insya Allah ketemu orang baik. Kalau merantaunya itu niatnya tidak baik, ya ketemu orang-orang yang tidak baik. Ya, berkawan dengan orang-orang baik, insya Allah baik dirinya, akhlaknya. Berkawan dengan orang-orang yang tidak baik, ya sama, tidak baik. Ya, di situ. Jadi hati-hati. Bertemu dengan orang alim, berkawan dengan orang alim, insya Allah. Walaupun kita ini tidak alim, tetapi insya Allah lambat laun anak cucu kita alim juga. Ya, berkawan dengan ustadz-ustadz, cinta dengan ulama-ulama, insya Allah anak cucu kita itu cinta dengan ulama. Tapi kalau kita itu benci dengan para ustadz, para ulama, ya anak cucu kita itu apa lagi? Karena perbuatan kita itulah menjadikan efek dampak negatif, mengundang azab Allah Subhanahu wa taala itu karena sebabkan perbuatan kita dan akhlak kita. Ya. Makanya kita ukur introspeksi diri kita masing-masing. Itlam araduhum min afsadaha ayyudhiqahumullah ta'ala uqubatama kasabu. Sebabnya itulah. Lakin lima tartibul qaratu min alfi'li alaihi subhatul akibati murtabiyati alaihi bil aliyatil aghaiyati. Ya. Wa dakhalat alaihim lamul lan akibah kama fi qouli ta'ala. Jadi lamnya itu
liyudhiqahum itu lamnya itu mengandung lam ta'lil tapi lam akibah. Akibat perbuatannya inilah Allah Ta'ala itu turunkan beberapa laknat dan musibah. Ya, huruf lam ini adalah menunjukkan maksud taklil. Juga maknanya yang dimaksud adalah bahwa Allah Ta'ala merusak sebab-sebab kehidupan manusia. Atau lam itu menunjukkan arti akibat atau lil akibah. Jika yang dimaksud adalah bahwa manusia itu merusak perbuatan dan budi pekerti mereka, karena tidak mungkin mereka merusak perbuatan dan budi pekertinya, itu bertujuan agar Allah Ta'ala merasakan siksa pada mereka atas perbuatan yang mereka kerjakan dan merasakan itu. Ya. Tetapi karena azab dan kerusakan itu timbul sebagai akibat dari perbuatan manusia, maka akibat yang timbul dari perbuatan itu diibaratkan seperti ilat. Alasannya Allah Ta'ala turunkan azab itu seperti itu. Atau alasan yang membuat timbulnya dampaknya, ya, dampaknya, akibatnya. Lalu dimasukkan lamnya, yaitu menunjukkan arti akibat liyudhiqahum. Pada kata tersebut, nah ini. Terus fal taqatta'u hayatul quyub ay hada hayatun fal taqatta'u ala fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazana gitu ya. Seperti ini lafadznya, ini lafadz lain lagi. Fal taqatta'u alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazanan inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'ina. Surat Al-Qasas ayat 8 ya. Maka diambillah ya hunya itu menuju ke arah Nabi Musa, maksudnya dipeliharalah gitu. Dipeliharalah Nabi Musa tersebut alu Fir'aun oleh ahli Fir'aun, oleh keluarga ahli Fir'aun. Ya, ini contohnya ini. Nabi Musa alaihissalam itu dipelihara keluarganya Fir'aun, Dewi Asyah, istri Fir'aun tersebut ya. Akibatnya kerusakan, hancurnya kerajaan Fir'aun disebabkannya karena pemeliharaannya Nabi Musa alaihissalam yang cikal bakalnya menjadi musuhnya tersebut. Ya. Akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Kesedihan bagi mereka musuh. Lakum aduwan wa hasanan, menjadi kesedihan. Inna fir'auna wa amana, sesungguhnya Fir'aun dan Haman wa junudahuma dan para tentaranya itu kanu semuanya itu khati'ina, semuanya berdosa. Semuanya orang-orang yang bersalah. Raja Namrud semuanya. Fir'aun, Haman, terus apa lagi itu Qarun, ya itu orang-orang yang berdosa semuanya. Jadi lamnya diakibatkan karena kesombongan mereka lah, diakibatkan karena kesombongan mereka, karena keangkuhan mereka, karena menyatakan dirinya itu sebagai Tuhan, sebagai orang-orang yang diktator dan lain sebagainya. Maka sebab itulah Allah Ta'ala menurunkan bencana. Bencananya diakibatkan dia memelihara seekor harimau, yaitu Nabi Musa. Ya, dipeliharanya oleh keluarga Fir'aun yang ternyata menjadi musuh bebuyutannya. Masya Allah. Akhirnya menjadi hancur kerajaan Fir'aun. Kerajaan Fir'aun itu hancur disebabkan itu. Ya, itu semuanya. Jadi lamnya itu merupakan lam taklil. Ya, lam ta'lil tersebut yang untuk menunjukkan akibatnya di situ. Makanya kalau kita itu mau berbuat sesuatu hal, kita itu solusinya dipikir panjang terus. Dipikir terlebih dulu. Jangan sekali-kali spontanisa kisah itu. Makanya kita itu dalam sholat tuh, kenapa sih? Ya, kalau waktu kita itu sujud kok kening dulu diletakkannya, bukan mulut dulu. Begitu kening diletakkan baru kita itu berbicara subhanallah. Ya, subhanallah. Ya dan
Yang berbicara subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana. Artinya apa? Sebelum kita berbuat, sebelum kita berbicara, terpikirlah terlebih dulu. Nanti dampak pembicaraan kita, perbuatan kita, akibatnya bagaimana ke belakangnya itu. Jadi kita bakal menyesal kemudian hari, karena penyesalan itu di belakang bukan di depan. Ya. Maka kita itu disuruh memikirkan hal-hal yang apa yang kita itu perbuat sebelum kenyataannya, sebelum kejadiannya, sebelum akibatnya akan dampak yang negatif tersebut. Bagus tidak yang apabila kita kerjakan, membawa kebagusan, tidak membawa keberkahan, tidak kita kerjakan sesuatu tersebut. Ya. Jadi di situ ya, kita itu disuruh itu. Ya. Intinya di situ ya. Banyak sekali disebabkan kita ini disebabkan Syekhu zadahu. Syekh menambahkan. Nah, Syekh itu menambahkan mana ya? Terus Nabi Muhammad SAW juga bersabda ya. Syekh menambahkannya, Nabi Muhammad SAW bersabda, Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wa la yudlimu ahadan minkum mu'minan wa ma dzalamu ahadun mu'minan illa in taqamallahu minhu yaumal qiyamah. Ya, Syekh menambahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, termasuk juga yaknya ya tambah juga. Wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum takwalah, takutnya kamu kepada Tuhanmu. Wala yadlimu ahadun minkum mu'minan. Janganlah sekali-kali kamu ya, seseorang dari kamu tersebut menganiaya seorang muslim atau seorang mukmin. Jangan kamu sekali-kali menganiaya orang-orang mukmin loh, orang yang beriman. Nampaknya itu bahaya loh. Tidak di dunia maupun di akhirat. Kena nanti di akhirat akan lebih-lebih lagi. Wa ma dzalamu ahadum mu'minan, dan janganlah sekali-kali kamu menganiaya salah satunya di antara orang mukmin. Orang mukmin, sekelompok orang mukmin dianiaya. Berapa banyak orang-orang yang beriman, orang-orang muslim yang dibantai tanpa ada alasan yang pasti. Ya. Illa in taqamallahu minhu yaumal qiyamah. Melainkan atau kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya nanti di hari kiamat tersebut. Siapa yang menganiaya orang-orang muslim, orang-orang yang mukmin, nanti di akhirat itu akan dianiaya, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati dia, ya. Banyak sekali orang-orang sekarang, orang-orang muslim itu banyak sekali diintimidasi, diherdik dan lain sebagainya. Bahkan agamanya itu banyak sekali dicela dan lain sebagainya. Tuhannya, nabinya semuanya dihina dan lain sebagainya. Ya. Penduduk bumi sekalipun menghina nabinya, menghina Allah Subhanahu wa taala tidak rugi. Ya. Sekalipun penduduk bumi tersebut itu kafir semuanya, Allah taala itu tidak rugi. Ya. Atau penduduk bumi tersebut semuanya beriman kepada Allah Ta'ala juga tidak beruntung. Untung ruginya itu kita sendiri yang memilih. Allah Ta'ala itu maha ghaniyun, mughniyun, maha kaya dan mengayakan. Ya, luas rezekinya Allah Ta'ala. Zatnya Allah Ta'ala itu luas sekali. Ya, tidak bakalan berubah melalui pergeseran masa atau hari dan lain sebagainya, perubahan iklim dan lain sebagainya. Allah Taala tidak membutuhkan, tidak bakalan berdampak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berdampak kepada manusianya itu sendiri, ya. Di situ. Janganlah kamu sekali-kali menganiaya orang-orang mukmin. Wa ma dzalamu ahadun mu'minan. Ya, tidakkah orang-orang yang mukmin itu menganiaya illa in taqam, orang-orang yang menganiaya orang yang mukmin illa in taqamallahu yaumal qiyamah, kecuali Allah taala akan membinasakan, akan
menyiksa kepada orang-orang tersebut. Hayatul qulub ayhada hayatul qulub. Ya, Masya Allah ya. Pernah ditanyakan dosa apakah yang lebih ditakutkan oleh dapat menghilangkan iman, termasuk menganiaya orang-orang mukmin. Dosa yang bisa mengakibatkan keimanan kita itu hilang, itu menganiaya orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Tanpa sebab apa, dianiaya, dikebuki dan lain sebagainya. Itu paling ditakuti oleh Rasulullah SAW. Dia menjawab meninggalkan syukur. Jika meninggalkan syukur dan meninggalkan syukur atas imannya. Kita beriman kepada Allah Ta'ala itu syukur loh. Kita merasakan keimanan kita itu beriman, percaya kepada Allah Ta'ala, percaya kepada Rasulnya, itu kita bersyukur sekali yo. Itu selamat kita itu. Yang mengenalkan kita Allah Ta'ala itu, Rasulnya itu, kita mengenal Allah itu syukurnya kita ampun ya. Syukur yang paling terbesar itu harusnya itu haruskan keimanan kita itu. Ya. Dengan iman itulah cahaya ilahi, dengan iman itulah kita itu bisa mengetahui mana yang benar, mana yang tidak itu dengan keimanan itu. Ya. Kalau dia mensyukuri keimanan itulah dosa besar termasuk. Ya. Itu takutkan. Meninggalkan kekhawatiran terhadap kondisi akhir hidupnya. Ya. Kita hidup membawa iman, mati juga membawa iman. Harta benda enggak, kita hidup mencari harta benda, mati ditinggalkan harta benda. Ya. Kita hidup membawa iman, hidupnya bahagia dunia akhirat. Begitu meninggal harus membawa iman. Karena segala sesuatu amal perbuatan kita ini tanpa menggunakan imannya, maka akan perbuatan tersebut itu sirna semuanya, akan disirnakan oleh Allah. Tidak berbekas, tidak berarti. Kecuali kalau kita itu beriman, secuil apapun, sedikit apapun perbuatan kita akan ada nilainya. Kalau kita itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, perbuatan sekecil apapun ada nilainya. Tapi kalau kita itu tidak beriman, sebesar apapun perbuatan kita, sedekah apapun perbuatan kita yang besar, atau dermawan bagaimanapun kita itu, tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di manusia itu disanjung-sanjung, dipuja-puji dan lain sebagainya, tapi di hadapan Allah Ta'ala itu tidak berarti sama sekali. Ya. Jadi akibatnya amal kita itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala, akibatnya karena kita itu tidak beriman kepadanya. Sedekah, beramal, riya dan lain sebagainya. Itu akibatnya, ya. Semuanya ada punya akibat semuanya itu, ya. Di situ. Tinggalkan di situ menganiayanya. Rahimallah, dia rahimallah ulama. Barang siapa yang berada dalam 3 hal tersebut, maka umumnya dia dikeluarkan dari dunia ini dalam keadaan kafir. Ya. Masya Allah. Dia 3 hal itu apa? 3 hal itu dia pertamanya mengingkari, menghilangkan keimanannya. Ya, meninggalkan syukur atas imannya, meninggalkan syukur. Ya, diberi keimanan dia tidak bersyukur. 1, akan dikhawatirkan dia meninggal dalam keadaan kafir. Yang kedua, meninggalkan kekhawatiran terhadap kondisi akhir hayatnya dan menganiaya hamba sahnya. Ya, ketiga tersebut inilah menjadikan kekhawatiran bagi kita. Kalau kita itu meninggal dunia tanpa membawa iman sama sekali. Ya. Jangan sekali-kali kita itu menganiaya seseorang tanpa ada sebab. Intinya itu bisa jadi dalam menjelang kematian kita itu akan dibalasnya seperti itu. Ya. Tanyakan itu, keimanan itu. Orang yang berbuat 3 macam kayak gini, maka dikhawatirkan
kondisi akhir hayatnya, hilang keimanannya. Hilang keimanannya. Ya, hilang keimanannya. Disebutkan dalam hadis qudsi, wa fil hadis qudsi ya bani Adam, al-mautu yakshifu israrakum wal qiyamatu tatlu akhbarakum wal kitabu tuka asrarakum fa idza adzabta dzamban fala tanzuru ila saghirihi walakin anzuru ila an min asaituhu wa idza razaqata rizqan qalilan fala tanzuru ila qaltahu ila khilatahu walakin anzuru ila man razaqaka wala taharraqa dzambun saghirin fa innaka la tadri bi ayyi dzambin aghadabu alaika wala ta'min makra fa wa hafa min dzambihi namle ala sifati fi lailati dzulmai ya bana Adam asaitani pada kartu ghadabi bang tabahat anhu wal adaika amanata liman i'timanaka wahal asokat liman asa ilaika wal ukuta amang dolamaka wahal kalimata min hijratika wal wasolata min qati'ata wasolata man qata'aka wahal ang sofata min khanaka wal sa'atul ulama an amradinaka wa dunyaka wa inilah angduru ila surakum walakin angduru ila qulubakum wa niyatakum warda bihadal khasali bihadil hisali angkum mau'idatul hasanah hadam mau'idatul hasanah. Nih katanya dari keturunan ini ya. Ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai anak keturunan Adam, maksudnya kematian akan membuka seluruh rahasiamu. Ya, kematian itu akan membuka. Adam al-mautu yaksifu asrarakum. Kematian itu bakal membuka semuanya yang kamu perbuat, semuanya yang kamu perbuat, semuanya yang kamu rahasiakan, akan membuka seluruh rahasiamu. Kiamat akan membacakan semuanya beritamu. Catatan amal akan merusak segala rahasiamu. Maka apabila kamu berbuat dosa, janganlah kamu melihat terhadap kecilnya dosa itu. Kalau kita itu berbuat dosa, jangan kita melihat kecilnya dosa kecil barangan mah. Tidak apa mah kita baca istighfar saja itu sudah selesai mah, sudah diampuni. Jangan, ya, jangan. Tetapi pandanglah siapa yang kamu didurhakai itu. Pandanglah yang sekiranya kamu itu durhaka itu, yang kamu berbuat dosa itu sama siapa itu. Jangan kamu melihat dosanya yang kecil, tapi lihat apa yang kamu perbuat terhadap orang itu. Ya, terhadap orang itu tersebut. Apabila kamu dianugerahi rezeki sedikit, maka janganlah kamu memandang sedikitnya rezeki itu, tetapi pandanglah siapa yang telah menganugerahkan rezeki itu kepadamu. Jangan kamu memandang rezekimu sedikit, tapi kau pandang, kau ingat-ingat orang yang memberi rezekimu. Siapa yang memberi rezeki itu, Pak? Ya. Janganlah kamu menganggap remeh sebuah dosa yang kecil, karena kamu tidak akan mengetahui dosa manakah yang lebih aku murkai atas kamu. Jangan kau remehkan dosa kecil makanya. Tapi dosa yang dimurkai oleh Allah Ta'ala itu dosa yang mana kamu tidak ngerti. Karena kamu tidak tahu mengetahui dosa manakah lebih aku murkai itu. Dan janganlah kamu merasa aman dari tipu dayaku, karena tipu dayaku itu lebih samar daripada perjalanan seekor semut di atas batu pada malam hari yang gelap gulita. Wahai anak keturunan Adam, apakah kamu mendurhakai aku, lalu kamu
mengingatku dan persoalannya selesai sampai di situ saja? Tidak. Allah Ta'ala berdoa kita kepada Allah Ta'ala lalu kita itu merasa aman. Persoalan sudah selesai mah. Ya, lalu kamu mengingatku dan persoalan itu selesai sampai itu saja? Tidak, masih ditagih. Apakah kamu telah menunaikan amanat pada orang yang telah memberikan amanah kepadamu? Apakah kamu lebih berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat kepadamu? Ini ditanyakan. Sudahkah kamu itu berbuat baik kepada orang yang menjahati kamu? Jahat itu terus. Kalau kita itu berbuat kepada orang yang baik itu wajar biasa. Tapi kita itu berbuat baik terhadap orang yang berbuat jahat terhadap kita. Itu yang akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala. Bukan masalah kau dibaiki orang terus kau berbuat baik, enggak. Tapi sudahkah kamu itu berbuat baik terhadap orang yang berbuat durhaka, berbuat jahat kepada kamu? Terus tanyakan lagi, apakah kamu telah menyambung hubungan orang yang berkhianat kepada kamu? Nah ini, kalau orang yang tidak berkhianat menghubungi silaturahmi itu wajar. Tapi kalau kita itu sudah dikhianati orang, terus kita itu mau menyambungnya kembali supaya orang itu baik, itu luar biasa. Luar biasa itu. Itu yang ditanyakan oleh Allah Ta'ala. Apakah kamu telah bertanya kepada para ulama mengenai perihal agamamu? Nah ini sholat nih. Ini bukan masalah kita itu belajarnya, tapi pertanyaannya, sudahkah kamu bertanya kepada para ulama tentang masalah agamamu? Sholatmu sudah benar belum? Tanyakan. Doamu sudah benar belum? Tanyakan. Rukukmu sudah benar belum? Tanyakan. Pak, saya rukuk begini benar enggak? Sujud begini benar enggak? Tanyakan kepada para ustadz, para kiai dan lain sebagainya. Udah benar belum? Bacaannya tanyakan. Itu yang ditanyakan oleh Allah Ta'ala. Ya, bukan masalah ngajinya, tapi pertanyaan itulah yang menentukan kebaikan kamu, perubahan kamu tersebut. Kalau masalah soal ngaji gampang, mudah sekali. Tapi kalau kita itu bertanya atas kesalahan kita, atas yang kita itu perbuat, berarti kita itu bisa sadar diri letak di mana kesalahan kita itu. Tanyakan. Karena ini akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah bertanya belum masalah sholatmu kepada ulama, pada kiaimu? Sujudmu, rukukmu bagaimana caranya? Baca i'tidalmu bagaimana? Sedekahmu bagaimana? Zakatmu bagaimana? Ya. Silaturahmimu bagaimana? Ya, itu tanyakan pada mereka. Ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu Quran yang menuntut. Bukan para ustadznya, Quran yang akan menjadi. Tanyalah kamu kepada orang-orang yang ahlinya. Ini tuntutan dari Al-Quran. Udah bertanya belum? Ada masalah sholat kita? Jangan sekali-kali kita sholat gerakan semau-maunya. Tanyakan, Pak, Ustaz, udah benar belum sholat saya ini Bapak? Nah, tanyakan itu. Masih ditanyakan ya. Di situ. Terus bertanya kepada para ulama mengenai agamamu. Sesungguhnya aku tidak memandang kepada bentuk rupamu, kata Allah Ta'ala, tetapi aku memandang kepada hatimu dan niatmu. Allah Ta'ala itu tidak memandang raut muka gitu itu tampan dan lain sebagainya ada. Tapi memandang, Allah Ta'ala itu memandang hatinya. Walakin ungduri ila mirasikin. Ya. Terus mana? Liman ya bana Adam asa itu minta maka wahal min ajrak. Allah Ta'ala memandang, wa inilah angduru ila surakum, aku tidak memandang ya bentuk mukamu, bentuk wajahmu, bentuk rupamu tersebut, walakin angduru ila qulubikum, tetapi Allah Ta'ala itu memandang hatimu, niatmu, wa niyatakum, dan niatmu. Warda bihadal isali angkum. Ya. Dan ini semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ridho. Aku ridho dengan semuanya hal tersebut darimu. Kalau kita ridho, Allah Ta'ala ridho. Jadi Allah Ta'ala itu memandang hati kita, niat kita bagaimana, hati kita bagaimana. Itu yang dipandang oleh Allah Ta'ala. Bukan masalah amal perbuatanmu. Itu gampang amal perbuatanmu ya. Mudah-mudahan kita semuanya ya nak,
bisa mengambil hikmah dari segi ini, ya. Bahwa Allah Ta'ala itu kita itu dalam memandang, jangan kalau diberi rezeki sedikit jangan pandang rezekinya, tapi pandanglah siapa yang memberi kita, ya. Kalau kita itu diberi kenikmatan, jangan memandang kenikmatannya sehat walafiat dan lain, tapi siapalah yang memberi kenikmatan, siapa yang memberi keamanan kepada kita, pandanglah. Jangan melihat keamanannya, tapi pandanglah orang yang memberi kesejahteraan keamanan kita. Seperti itu. Sama dengan kita itu sukses dan tidaknya, siapa yang menolong kita. Kita sukses, jangan memandang kesuksesan kita, tapi pandanglah siapa yang di belakang kita. Nah, kita bisa jaya, siapa yang menjayakan kita. Itu kita itu, suruh pandang itu. Jadi kita itu insya Allah akan lebih bersyukur daripada kita itu memandang rezekinya, tapi kita tidak memandang siapa yang memberi rezekinya. Itu jauh kita itu tidak akan bersyukur kepada Allah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ama wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jalali wa adimi sultanik. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidina wal masyana al ikhwanina wa limalina jamil muslimina asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah yasir lana fi umri din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa fir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata tammal afiyah wa qina an-nas. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa fir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tahrimna ajra wa la taftina ba'da wa fir lana wa lahum wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladziina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma adfa'na minal bala'i wal waba'i wal ghala' wal fahsya wal munkar wa syada'idal mihanal fitana wal amrad siman la yadfa'uka ghairuk. Allahumma akshifna minal bala'i wal waba'i wal ghala' wal fahsya wal munkar wa syada'idal mihanal fitana wal amrad siman la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wan fi subhanakallahumma tahiyatun fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.